Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya merupakan mahasiswa teknik komputer dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai pemrograman jaringan. Mulai dari apa itu pemrograman jaringan, arsitektur client and server, dan soket. Juga nantinya saya akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan sebuah pemrograman jaringan dengan protokol TCP/IP dengan arsitektur client and server menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, mungkin sekian untuk perkenalan atau pembukaan dari video ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan pemrograman jaringan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi apa sih pemrograman jaringan itu? Di pengertiannya, pemrograman jaringan merupakan teknik pemrograman yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui jaringan komputer. Nah, pada zaman modern sekarang ini, pemrograman jaringan itu sudah berbasis pada model client dan server. Dan juga pada sebagian besar kasus, server ini biasanya bertugas untuk mengirim data, sedangkan klien akan menerimanya. Pembahasan tentang model client server tidak akan lepas dari konsep sistem terdistribusi. Kenapa? Sebab client server ini merupakan model dasar dari sistem terdistribusi. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke hubungan client server ya. Jadi, apa sih pemrograman jaringan client server itu? Jadi, pemrograman jaringan client server merupakan paradigma pemrograman di mana dua atau lebih komputer atau perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Nah, di dalam model ini ada dua peran utama, yaitu ada client yang di kiri ini dan ada server yang di kanan. Dilihat, client itu apa sih? Nah, di sini klien ini merupakan entitas yang mengirim permintaan atau request ke server untuk meminta layanan atau informasi. Nah, si klien ini biasanya membuat permintaan, mengirimkannya ke server, dan kemudian menunggu respons dari server. Sedangkan untuk server sendiri, dia merupakan sebuah entitas yang menunggu permintaan request dari klien, menangani permintaan tersebut, dan juga memberikan respons. Server ini biasanya berjalan terus-menerus dan akan mendengarkan permintaan yang masuk. Nah, bisa dilihat ini ada hubungannya. Jadi si klien ini dia akan melakukan request dari klien. Ini ada application object yang membungkus. Di dalamnya ada session object dan request object. Si request object ini biasanya berupa objek HTTP atau sebuah perintah yang harus dilakukan oleh server dari request klien atau apapun itu. Dan session object biasanya merupakan sebuah sesi yang didapatkan oleh si klien atau yang dibutuhkan oleh klien. Biasanya berupa autentikasi. Nah, jadi ini ada client request. Nanti si client request ini, si request object ini akan dikirimkan ke server. Dan si server akan merespons, mengembalikannya dengan respon object dan dikirim balik ke klien yang berupa server response itu sendiri. Nah, mungkin sudah jelas untuk hubungannya. Di sini selanjutnya ada model aplikasi client server ya. Nah, ini hampir mirip sebenarnya. Ini ada client A dan client B yang menggunakan protokol TCP/IP dan ada server juga menggunakan protokol TCP/IP ya sama. Nah, mereka terhubung ke dalam jaringan yang sama gitu. Jadi mereka antara klien A, klien B maupun server itu dapat berkomunikasi satu sama lain gitu. Karena mereka berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, selanjutnya kita berangkat ke arsitektur client server. Nah, jadi yang pertama di sini ada web browser ya. Kita anggap sebagai klien dan juga ada middleware. Nah, ini ada yang baru nih. Middleware itu apa sih? Jadi middleware ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, si middleware ini biasanya menyediakan fungsionalitas untuk menghubungkan aplikasi secara cerdas dan efisien, sehingga dapat berinovasi lebih cepat. Nah, jadi intinya si middleware ini sebuah perantara gitu, sebagai penghubung antara dua aplikasi, yang mana di sini ada klien dan server. Kita akan lanjutkan untuk arsitekturnya. Ini ada klien dengan web browser, dia akan melakukan service request. Service request itu apa sih? Di sini ada keterangannya. Jadi service request itu merupakan permintaan dari klien, baik berupa permintaan data maupun perintah ke server. Service request ke middleware, ke perantara. Biasanya si middleware ini ada berupa PHP, JSP, ASP, dan lain-lain. Lalu dia akan mengirimkannya ke server. Server ini biasanya berupa AC atau IIS, dan si server akan mengolah si service request tadi dan dia menuju ke pengolahan data di database ya. Server akan mengolah data di database. Si database ini biasanya merupakan MySQL, Oracle, banyak. Si database akan mengirimkan data lagi ke server
Lalu si server akan mengembalikan service request tadi menjadi bentuk service response ke web browser tadi ya. Service response ini berupa balasan dari server atas permintaan dari klien berupa hasil proses. Nah, dia akan mengembalikan melewati middleware terlebih dahulu. Selanjutnya dia akan mengirimkan lagi si middleware ke klien. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, ini ada request, ada response. Jadi respon akan kembali ke klien tersebut. Begitu terus ya berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita beralih ke socket ya. Nah, di sini untuk penjelasannya ada socket adalah sebuah special type of file handle yang digunakan oleh sebuah proses untuk layanan request jaringan dari hosting system. Atau socket itu merupakan sebuah abstraksi ya dalam pemrograman jaringan yang memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui jaringan. Jadi soket ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antara komputer yang terhubung ke jaringan. Soket ini juga mirip ya seperti arsitektur yang sebelumnya, dia mempunyai dua jenis utama gitu. Yang pertama ada server socket. Server socket ini adalah socket yang digunakan oleh server untuk mendengarkan permintaan masuk dari klien. Server socket ini mendengarkan pada alamat tertentu dan port tertentu dan menunggu koneksi dari klien. Sedangkan untuk satu jenis utama yang lain itu ada client socket. Client socket ini adalah soket yang digunakan oleh klien untuk mengirim permintaan ke server dan menerima respons dari server. Nah, bisa dilihat ini ada blok diagram soket ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi soket ini seperti perantara komunikasi di dalam jaringan. Ini ada klien program, dia akan mengirim ke soket, di soket lalu dikirim ke server program, lalu server program akan mengembalikan respons ke soket kembali dan dikirim ke klien. Jadi untuk flow-nya sebenarnya sama ya sebelumnya. Soket juga seperti perantara dalam komunikasi pada jaringan gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanggilan sistem soket untuk protokol connection oriented. Di sini saya akan menjelaskan sebuah flow gitu ya. Flow kerja pemrograman jaringan client server dengan soket gitu. Nah, yang pertama ini ada server setup ya. Yang kiri ini ada server, yang kanan itu client. Nah, jadi soket ini apa sih? Soket ini dia akan memanggil fungsi soket. Jadi server membuka soket server dan mengaitkannya dengan alamat IP dan port tertentu menggunakan bind. Selanjutnya server akan mendengarkan koneksi masuk dengan menggunakan server soket listen yang listen ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke client setup. Ini client setup. Jadi setelah proses server setup tadi sampai mendengarkan koneksi masuk dengan menggunakan listen, lalu kita ke client setup. Nah, di client setup ini sama ya. Jadi si klien akan membuka soket klien dan menghubungkannya ke alamat IP dan port yang sesuai dengan server yang tadi, yang di bind yang tadi. Jadi si klien ini akan masuk ke alamat IP yang sama yang diinisialisasi oleh server. Lalu klien mengirim permintaan ke server melalui soket klien. Nah, setelah di-connect, si klien akan mengirim permintaan ke server melalui soket klien ya. Selanjutnya, kembali ke server. Server akan menerima koneksi. Saat ada koneksi masuk dari klien, server menggunakan server soket accept ini untuk menerima koneksi. Server menciptakan soket baru yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan klien. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan lebih lanjut pada demonstrasi atau praktikum. Nah, selanjutnya setelah server menerima koneksi, klien akan mengirim permintaan. Nah, di write ini ya, klien mengirim permintaan biasanya dalam bentuk pesan atau data ke server melalui soket klien yang sudah dibuat tadi. Nah, ketika klien sudah mengirim permintaan, server menerima permintaan dari klien melalui soket yang digunakan untuk koneksi dengan klien dengan fungsi read ini ya. Selanjutnya, ketika server sudah menerima permintaan dari klien, server akan menangani permintaan yang diterima, melakukan tindakan yang diperlukan, dan juga akan menyiapkan responsnya yang akan dikembalikan ke klien. Nah, selanjutnya si server ini akan mengirim respons ke klien melalui soket yang digunakan untuk koneksi dengan klien. Nah, si klien akan read ya nantinya, dia akan menerima data. Nah, klien selanjutnya akan menerima respons kembali dari server melalui soket klien. Nah, terakhir koneksi ditutup. Setelah komunikasi selesai, baik server maupun klien akan menutup soket mereka masing-masing menggunakan close. Nah, untuk flow ini akan terjadi berulang-ulang yang opsional, tergantung dari permintaan si klien dan server itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan gambaran umum ya dari bagaimana sih pemrograman jaringan client server dengan soket bekerja. Nah, untuk contoh konkretnya dapat mencakup aplikasi seperti server web, HTTP, server email, SMTP, dan lain-lain, permainan online atau berbagai aplikasi jaringan lainnya. Masih banyak ya contohnya. Nah, selanjutnya ada command socket ya. Di sini saya akan istilahnya akan menjelaskan sedikit gitu, memberi gambaran mengenai command socket.
ada inisialisasi komennya seperti ini, ada insoc fd socket. Nah ini biasanya untuk sintaks itu terkadang ada sedikit perbedaannya tergantung bahasa pemrograman apa yang kalian gunakan gitu. Nah sebenarnya masih banyak gitu ya. Nah mungkin sekian untuk pembahasan materi dari pembukaan jaringan, client server, dan socket. Mungkin sudah cukup untuk menjelaskannya. Sebaiknya untuk kita mengerti lebih lanjut atau lebih dalam lagi, kita langsung praktikkan gitu. Atau kita demonstrasikan. Nah oke ya, selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan pemrograman jaringan dengan protokol TCP/IP dengan arsitektur client and server menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah sebelumnya, pada praktikum kali ini untuk servernya saya akan menggunakan sistem operasi Linux ya, menggunakan VirtualBox Manager ini, dan untuk kliennya saya akan menggunakan sistem operasi Windows. Nah jadi kita akan menjalankan kedua file pemrograman Python ini pada dua sistem operasi ya. Yang pertama kliennya di sistem operasi Windows, dan untuk servernya akan berjalan di Linux ya, atau Kali Linux pada VirtualBox Manager ini. Sebelum saya lanjut ke pemrograman, pada VirtualBox Manager ini ada suatu pengaturan atau konfigurasi yang harus diganti terlebih dahulu. Untuk networknya, kita ke setting, lalu ke network. Nah pada defaultnya si attach to ini berada di NAT, lalu kita ganti ke bridge adapter ya, supaya nantinya si Linux ini akan terhubung ke jaringan yang sama dengan Windows gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sistem operasi Kali Linuxnya ya, untuk setup server. Nah langsung start aja. Nah untuk awal kita bisa ke command dulu ya, ke terminal. Kita bisa cek IP yang dimiliki oleh si Kali Linux ini. Nah IP-nya ini bisa dilihat ada 192.168.1.50 ya. Nah sebelumnya saya sudah membuat sebuah file Python yang berisi kode untuk setup servernya yang nanti akan dijalankan. Saya sudah membuat. Nah saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk baris-baris programnya, kegunaannya buat apa dan fungsinya buat apa. Nah yang pertama ini ada import socket. Import socket ini adalah sebuah import modul socket ya, yang nantinya akan digunakan untuk bekerja dengan socket di Python. Selanjutnya ada server socket sama dengan socket.socket, socket.ifnet, socket.sockstream. Nah di sini saya membuat objek socket menggunakan socket.socket ifinet. Nah si ifinet ini mengindikasikan bahwa saya menggunakan alamat IP versi 4, dan socket.sockstream ini menunjukkan bahwa socket ini berbasis TCP ya, TCP/IP, bukan UDP atau lain-lain. Jadi kita menggunakan protokol TCP/IP. Selanjutnya ada bind. Saya akan mengaitkan socket server dengan alamat dan port tertentu, dan dalam hal ini server akan mendengarkan pada alamat 192.168.150 dengan port 8080. Ini alamat IP-nya. Ini 80, ini alamat IP yang tadi saya lihat ya, nih ada 92.168.150. Selanjutnya server socket.listen. Di sini saya akan memulai server socket dan menggunakannya untuk mendengarkan koneksi yang masuk menggunakan si .listen ini ya, fungsi .listen ini. Dan untuk satu ini merupakan dia akan menunjukkan bahwa server akan mendengarkan satu koneksi pada satu waktu. Ada client socket, client address sama dengan server socket.accept. Berita ini akan menerima koneksi yang masuk dari klien. Ketika klien terhubung, accept akan mengalihkan objek socket baru, client socket akan mengembalikan objek socket baru, client socket yang dapat akan untuk berkomunikasi dengan klien. Kita alamat klien. Nah, client address ini. Nah, dalam loop ini, server menerima data dari klien menggunakan receive. Perulangan akan terus berjalan hingga koneksi ditutup. Data yang diterima dari klien akan didekode dari byte menjadi string menggunakan UTF-8 dan dicetak. Selanjutnya, ini ada respon 2. Nah, ini nanti akan mengambilkan pesan untuk klien untuk diinputkan. Ada client socket.send response encode UTF-8. Nah, pada bagian ini memungkinkan mengirim pesan dari server ke klien. Sebenarnya ada dua kode ya. Sebenarnya sama saja, cuman
untuk yang kode yang di komentar pertama ini, si pesannya akan otomatis dikembalikan ke klien. Pesan yang diterima dari klien otomatis akan dikembalikan juga ke klien langsung gitu. Sementara untuk ini kita akan mengetik manual gitu untuk input ke kliennya. Kita akan langsung jalankan saja untuk servernya. Kita bisa lihat ini kita berada di directory home kali. Kita lihat ada folder apa saja. Nah, di sini udah ada files yang sebelumnya saya jelaskan, ada tcp server.py ya, bahasa pemrograman Python. Kita langsung saja run Python. Lalu kita panggil si file tersebut server.py. Nah, saya sudah nge-run ya, jadi servernya ini sudah berjalan. Jadi dia akan menunggu koneksi yang akan menghubungkan ke server ini dengan alat IP dan port yang sama dengan server yang dijalankan ini. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk bagian klien ya pada operasi Windows. Nah, kita langsung buka. Nah ini untuk source code dari si klien. Saya menggunakan VS Code ya sebagai kode editornya. Sebelum dijalankan, saya jelaskan sedikit ya untuk pemrograman bagian kliennya. Nah, ini yang kita highlight ya. Di server address ini kita samakan dengan alamat IP yang digunakan atau dijalankan di server yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada sebuah loop ya atau pengulangan. Jadi klien akan mengirim pesan ke server dan menerima respons dari server. Jadi si pengguna atau nanti saya diminta untuk memasukkan pesan dengan menggunakan input. Jika pesan adalah exit, klien akan mengirimkan pesan tersebut ke server dan keluar dari loop. Pesan yang dimasukkan oleh pengguna di-encode sebagai byte menggunakan UTF-8 dan dikirimkan ke server. Kemudian klien akan menerima data dari server dan mencetaknya. Nah, jadi kode klien ini berfungsi sebagai antarmuka sederhana untuk berkomunikasi dengan server ya. Saya langsung saja demonstrasikan. Nah, di sini saya menggunakan terminal langsung dari VS Code ya. Nah, sebelumnya kita harus pastikan si server yang ada di sistem operasi Linux ini sudah berjalan. Nah, masih berjalan ya. Dia masih menunggu koneksi. Selanjutnya kita jalankan ya si kliennya. tcp client.py. Nah, di sini si pengguna atau saya langsung disuruh untuk memasukkan input ya, masukkan pesan. Kita bisa cek apakah si koneksi ini benar-benar masuk atau belum ke server. Nah, di sini udah terlihat ya perubahannya. Jadi dia menampilkan koneksi diterima dari 192.168.142. Kita cek di command from Windows. Saya sudah jalankan ipconfig ya untuk memeriksa. Nah, di sini IP yang dimiliki oleh Windows itu 192.168.1.2. Nah, sudah sama ya, berarti bisa kita pastikan kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan gitu antara klien dengan server. Nah, selanjutnya kita coba masukkan pesan ya. Pesan ping. Nah, saya sudah memasukkan pesan ya, menginputkan pesan ping. Nah, di sini juga langsung ya. Jadi akan menampilkan diterima ping. Nah, ini pesan yang saya inputkan sebelumnya pada klien. Langsung muncul ya dari sini, berarti kita udah bisa berkomunikasi gitu, klien dengan server dalam dua sistem operasi yang berbeda, tapi dalam satu jaringan yang sama. Pada server ini juga saya dapat mengirimkan sebuah pesan gitu untuk mengembalikan respons ke klien. Nah, saya akan mengembalikan pesan ping 2 ya. Nah, saya akan mengembalikan. Nah, di sini di klien juga dia akan menerima sebuah pesan yang dimasukkan dari server ya, dengan menampilkan diterima dari server ping 2. Coba lagi. Halo, hai. Nah, sudah berhasil ya. Halo, kita balas dengan hai. Apakah muncul? Ya, sudah muncul ya. Nah, ini untuk respon dari servernya itu dalam manual gitu. Bisa juga saya otomatis gitu, tapi menggunakan pemrograman yang berbeda. Kita bisa berhentikan dulu. Nah, ini berhentikan. Kembali ke codingan server. Saya akan menggunakan kode yang di atas ini.
Kita komentar saja yang ini. Nah, untuk adegan ini, ketika si klien mengirim request atau input, otomatis si server ini akan mengembalikan inputan dari klien ya. Jadi dia akan mengembalikan inputan dari klien itu sendiri. Jadi si server akan mengembalikan input dari klien itu sendiri ke klien. Kita save. Nah kita sudah jalankan ya. Coba jalankan lagi untuk kliennya. Python TCP client.py. Nah, kita cek apakah terhubung. Oh iya, sudah terhubung ya. Ini saya coba masukkan halo, hai, halo. Nah, otomatis hai halo ini akan dikembalikan ya. Nih, hai, halo. Dia akan mengembalikan diterima dari server, pesan diterima dari klien dan dikembalikan ke klien ya. Hai, halo. Nah, di sini juga diterima ya. Hai, halo. Kita coba lagi. Ping phone. Nah, dia akan otomatis server ini mengembalikan ya pesan yang saya inputkan dari klien, dikembalikan lagi ke klien juga gitu. Mungkin sekian dari demonstrasi atau praktikum pada kali ini. Cukup mudah untuk dijalankan dan dicoba. Semoga kalian dapat mudah memahami apa yang saya jelaskan dan juga semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.